Bali memang menjadi tujuan liburan favorit dengan berbagai keindahan tempat wisata dan berbagai macam kebudayaannya. Tapi selain itu, di Bali juga memiliki berbagai macam kepercayaan yang sering kita sebut dengan mitos. Mitos di Bali memiliki berbagai macam arti baik dari yang positif hingga negatif. Terkadang ada beberapa mitos yang memiliki maksud lain. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai mitos unik yang masih dipercayai masyarakat Bali hingga saat ini. Penasaran apa saja itu? Sebelum kita menyimak informasinya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk selalu update video terbaru seputar Bali. Pertama, ada mitos dilarang menduduki galeng atau bantal tidur karena itu akan membuat kita bisulat. Ada yang pernah dengar nggak? Mitos ini sering disampaikan orang tua pada anaknya. Logikanya sih, mitos ini mengajarkan kita etika yang benar karena bantal yang digunakan untuk di kepala tidak pantas untuk diduduki. Kedua, ada yang pernah mendengar ada mitos dilarang bersiul pada malam hari karena bisa mengundang makhluk halus. Nah, mungkin beberapa orang masih mempercayai mitos ini. Tapi kalau dilihat secara logis, mungkin mitos ini dibuat supaya tidak menimbulkan keributan dan mengganggu orang yang sedang beristirahat di malam hari. Apalagi zaman dulu yang situasinya cenderung sepi kalau sudah malam. Ketiga, ada mitos dilarang memotong kuku pada malam hari. Katanya hal tersebut bisa membuat orang tua celaka atau mendoakan orang tua mati. Ada yang masih percaya? Tapi logikanya sih hal tersebut tidak ada hubungannya. Mungkin dulu saat belum ada listrik, waktu masyarakat menggunakan penerangan seadanya, memotong kuku tidak akan terlihat pada malam hari. Sehingga apabila memotong kuku pada malam hari akan menyebabkan kemungkinan kesalahan memotong kuku. Bisa jadi seperti itu nggak? Keempat, dilarang menyapu pada malam hari karena akan membuat rezeki makin surut. Sebenarnya kalau dilihat secara logika, hal ini tidak ada hubungannya ya. Mungkin mitos ini dibuat karena menyapu di malam hari akan menyebabkan tidak terlihatnya barang yang kecil, sehingga ada sesuatu barang kecil terjatuh dan barang itu penting, maka itu akan ikut tersapu dan terbuang. Jadi kita tidak bisa mencarinya lagi deh. Kelima, dilarang keluyuran di luar saat tengah tepat atau siang bolong dan di saat sandikala atau sore hari menjelang malam, karena itu adalah waktunya budokala atau makhluk halus yang berkeliaran. Serem juga ya. Ada yang masih percaya pada mitos ini? Tapi kalau dilihat secara logika, mungkin mitos itu dibuat agar kita bisa beristirahat supaya tubuh fit kembali untuk beraktivitas. Karena di waktu-waktu tersebut adalah waktu yang pas untuk beristirahat. Keenam, ada suami yang tidak boleh mencukur rambut saat istri sedang hamil. Hal ini dipercaya dapat membuat anak yang dilahirkan menjadi baik dan penurut. Secara logika, mungkin mitos ini dibuat untuk menjaga sisi psikologis dari istri, di mana jika seorang istri sedang hamil, maka emosi yang dimiliki istri terkadang tidak stabil. Hal ini yang menyebabkan apabila sang istri melihat suaminya mencukur rambutnya dan terlihat tampan, maka akan timbul rasa cemburu. Menurut kalian gimana? Ketujuh, ada mitos dilarang menyisakan nasi saat selesai makan karena akan membuat rezeki surut, dan ada juga yang bilang akan membuat ayam peliharaan mati. Nah,
Mitos ini juga sering dikatakan para orang tua pada anaknya. Logikanya untuk membuat sang anak mau makan dan belajar untuk lebih menghargai sesuatu supaya tidak terbuang percuma. Kalian pernah mendengar mitos ini juga nggak? Nah, itulah beberapa mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat Bali sampai saat ini. Kalau di daerahmu ada mitos-mitos lain yang masih dipercaya sampai saat ini, jangan lupa untuk share ya di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat.